Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Mulyasari, calon guru penggerak kelas rekognisi dari BBGP Jawa Timur kelas 08. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata, yaitu melakukan kegiatan supervisi akademik dengan teknik coaching Tirta bersama rekan saya, Ibu Dina Apriani. Silakan memperkenalkan diri, Bu Dina. Baik, nama saya Ibu Dina Apriani Santoso Putri. Di sini saya mengajar kelas 6. Baik, Bu Dina, pada kesempatan pertama kali ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Jadi kita akan melakukan percakapan sebelum Bu Dina melakukan kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan hari ini ya Bu ya, hari Rabu nanti kebetulan pukul 9 ya, 9.30 setelah istirahat. Bu Dina kalau boleh tahu ya, tujuan pembelajaran dari kegiatan yang akan Bu Dina laksanakan nanti siang apa ya Bu ya? Tujuan pembelajaran hari ini itu ya untuk mengidentifikasi cara penyesuaian diri makhluk hidup. Makhluk hidup di sini adalah tumbuhan dan hewan. Kemarin kan saya sudah sempat menjelaskan tentang penyesuaian diri pada tumbuhan dan hewan. Nah, hari ini anak-anak akan ada kegiatan untuk mencari informasi melalui Google Lens. Baik, jadi kegiatan pembelajarannya tujuannya adalah mengidentifikasi penyesuaian diri makhluk hidup, Iya, betul. baik itu tumbuhan maupun hewan. Untuk temanya, tema berapa Bu Dina? Tema 2, persatuan Tema dalam 2. perbedaan. Subtema 2. Subtema 2, pembelajaran IPA. Fokusnya di materinya IPA ya. Dari IPA. Baik, RPP-nya sudah disusun ya Bu Dina? Sudah tentunya, sebelumnya ya sudah disusun. Dalam RPP yang Bu Dina rancang kemarin, kira-kira nanti area pengembangan yang hendak dicapai itu apa Bu? Dari diri siswa maupun dari diri guru sendiri? Kalau untuk anak-anak, harapannya ya anak-anak itu jadi tahu bahwa setiap makhluk hidup itu memiliki cara penyesuaian diri yang berbeda-beda di lingkungannya. Tujuannya kan tentu saja untuk memberitakan kepada anak penyesuaian diri itu dilakukan untuk mempertahankan diri di lingkungannya, baik itu untuk berkembang biak maupun untuk mempertahankan dari predator lainnya. Kalau dari guru sendiri, harapannya dengan menyampaikan materi ini, guru juga jadi lebih tahu bahwa ada tumbuhan maupun hewan yang memiliki cara berkembang biak, meskipun berbeda juga di dalamnya memiliki tujuan yang sama seperti itu. Bu Dina tadi kan menyampaikan ya, ada dalam kegiatan pembelajaran nanti pemanfaatan LK-nya menggunakan Google Lens gitu ya. Kira-kira area pengembangan apa Bu yang akan dicapai? Mengapa memilih Google Lens juga? Gini ya, kita tahu ya kalau di Google itu kan banyak sekali informasi yang bisa diperoleh. Nah, selama ini kan anak-anak itu informasi hanya memperoleh dari buku paket maupun dari guru saja. Nah, ini anak-anak saya ajak untuk mencari sendiri melalui referensi lain. Dalam hal ini saya menggunakan Google Internet ya. Nah, dengan begitu kan anak-anak jadi tahu sendiri bahwa setiap hewan maupun tumbuhan memiliki cara penyesuaian yang tidak hanya ada di buku saja. Kalau di buku itu kan hanya terbatas ya, meskipun satu hewan hanya disebutkan terbatas, tapi kalau di Google itu biasanya lebih banyak, jadi anak-anak itu lebih tahu. Sebelumnya, apakah sudah pernah menggunakan Google Lens dalam pembelajaran ataukah ini yang pertama Bu Dina? Terus terang ini adalah pertama kalinya saya menggunakan Google Lens dalam pembelajaran. Tapi meskipun begitu juga ini sama, saya juga belajar untuk memakai ini karena sebelumnya saya juga belum pernah. Jadi kami, baik saya maupun anak-anak juga belajar menggunakan, kami belajar bersama. Oke, baik. Jadi tadi disampaikan kan dalam membantu siswa mengetahui cara penyesuaian diri makhluk hidup tadi kan salah satunya dengan Google Lens ya Bu Dina. Jadi strategi yang sudah dipersiapkan dalam RPP-nya Bu Dina itu seperti apa? Nah, kalau strategi itu sendiri tentunya pertama saya harus menjelaskan dulu kepada siswa, mengenalkan apa itu penyesuaian diri, kemudian apa tujuannya. Nah, setelah saya jelaskan melalui ceramah, anak-anak saya
berikan video di pertemuan sebelumnya ya. Saya berikan video contoh-contoh cara penyesuaian diri makhluk hidup. Nah, untuk hari ini kita melakukan kegiatan yaitu tadi menggunakan Google Lens dan LK. Jadi sudah menyiapkan LK ya, Sudah. penggunaan Google Lens. Ya, sudah. Kemudian nanti targetnya tadi kan siswa mengetahui cara penyesuaian diri makhluk hidup ya. Setelah menggunakan LK, kemudian menggunakan Google Lens, yang dilakukan siswa apa Bu nantinya? Nantinya dengan melalui pembelajaran ini dengan anak-anak tahu bahwa setiap makhluk hidup itu pasti memerlukan cara untuk menyesuaikan diri. Anak-anak itu jadi lebih menggugah dirinya untuk bisa bersyukur, untuk lebih menghargai antar sesama makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan. Kita tahu kadang kan anak-anak itu juga kalau pada tumbuhan itu seperti itu, pada hewan itu kan kadang ada yang jahil. Nah, dengan hal ini melalui pembelajaran ini harapannya anak-anak jadi lebih bisa menghargai. Untuk aktivitas anak-anak sendiri Bu Dina, jadi dengan menggunakan Google Lens ini sebetulnya apa sih harapan Bu Dina? Apakah di dalam kelas itu selama ini anak-anak kurang aktif atau seperti apa, kemudian mencoba untuk menggunakan media Google Lens itu tadi? Nah, kalau untuk pembelajaran sebelumnya memang anak-anak itu cenderung agak pasif, bukan berarti tidak aktif sama sekali. Maka dari itu, karena anak-anak cenderung pasif, saya mencoba mungkin dengan menggunakan Google Lens ini anak-anak lebih tertarik, lebih tertantangkan karena memang sebelumnya belum pernah menggunakan. Nah, itu pun juga hanya beberapa anak yang sudah kenal apa itu Google Lens. Nah, untuk anak-anak yang belum kenal, ya seperti yang saya jelaskan kemarin, Bu, apa itu Google Lens? Memang kemarin sudah sempat saya jelaskan. Nanti makanya itu seperti ini. Nanti Bu Dina beri ini, kamu tinggal arahkan kameranya. Jadi anak-anak itu lebih lebih tertantang, lebih tertarik gitu. Baik. Jadi saya ulangi lagi ya Bu Dina, nanti Bu Dina kegiatan pembelajaran yang akan saya amati yaitu pembelajaran tema 2, subtema 1 ya. Fokus pada pembelajaran IPA, mengidentifikasi penyesuaian diri makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan. Kemudian tadi media yang akan digunakan adalah Google Lens dengan gambar-gambar hewan dan tumbuhan yang sudah disiapkan oleh Bu Dina, begitu ya. Kemudian mengapa Bu Dina memilih strategi ini? Yang pertama tadi untuk memudahkan siswa memahami cara penyesuaian diri makhluk hidup, terutama hewan dan tumbuhan. Dan yang kedua adalah membuat siswa aktif ya Bu ya dalam kegiatan pembelajaran. Baik, terima kasih banyak Bu Dina. Nanti kita bertemu pada sesi observasi di kelas. Sampai jumpa. Untuk mengamati kegiatan pembelajaran Bu Dina bersama siswa-siswi kelas 6C. Saya lihat tadi sangat menyenangkan ya Bu Dina, baik gurunya maupun siswanya dalam keadaan yang ceria dan sangat menyenangkan, bahagia. Baik, Bu Dina, kalau boleh saya tanya ya, dari kegiatan belajar yang sudah dilakukan bersama siswa-siswi 6C tadi, refleksi pembelajaran yang sudah Bu Dina lakukan seperti apa Bu? Kalau dari hasil pembelajaran tadi, saya mengamati anak-anak tadi, belajar dengan anak-anak tadi itu, anak-anak senang. Karena memang sebelumnya kan belum pernah belajar seperti ini. Kalau untuk pemberian LK sudah sering, tapi untuk penggunaan Google Lens itu baru kali ini. Jadi mereka betul-betul tertarik. Apalagi kan ada gambar-gambar yang harus dicari informasinya menggunakan Google Lens. Namun di balik itu semua juga ada beberapa yang harus saya perbaiki lagi.
terutama terkait pada pengelolaan kelompok. Karena sepertinya tadi itu ada beberapa kelompok yang dengan cepat bisa menyelesaikan LK, tapi ada juga beberapa kelompok yang hanya 1-2 anak saja yang bekerja. Ada juga yang hanya bercanda. Seperti itu mungkin untuk kedepannya saya harus lebih memperhatikan lagi dalam pengelompokan siswa untuk belajar kelompoknya. Tadi kan Bu Dina menyampaikan ya ada beberapa kelompok yang hanya 1-2 yang bekerja. Tapi apakah menurut Bu Dina di akhir pembelajaran tadi tujuan pembelajarannya sudah tercapai? Secara keseluruhan sebetulnya sudah tercapai, anak-anak itu mengerti maksud dan tujuan dari pembelajaran hari ini. Hanya saja memang tadi saat pelaksanaan, yaitu tadi namanya anak-anak belajar bersama, pastikan sudahlah biar teman yang kerjakan. Padahal seharusnya kan itu harus dipikir bersama, dikerjakan bersama. Tapi tadi pada saat presentasi, anak-anak menjelaskan di depan teman-temannya, saya menilai anak-anak sudah mengerti. Sudah memahami ya? Dia sudah memahami. Tadi kan juga sempat saya lihat ada soal evaluasi ya Bu di akhir. Untuk hasilnya seperti apa Bu? Untuk hasilnya, alhamdulillah sebagian besar anak-anak sudah di atas kriteria yang saya tentukan. Meskipun ada beberapa anak yang masih rata-rata lah seperti itu. Baik. Bu Dina tadi menyampaikan ya, anak-anak terlihat senang belajar dengan Google Lens ya, karena merupakan hal yang baru. Untuk kedepannya, rencana kedepannya, apakah ada rencana untuk membuat pembelajaran yang serupa Bu terkait penggunaan media pembelajaran berbasis IT begitu di kelas? Kedepannya saya memang punya rencana, saya akan membuat pembelajaran seperti ini lagi, tetapi mungkin nanti tidak akan di dalam kelas. Nanti anak-anak akan saya ajak keluar kelas. Kalau tadi itu kan gambarnya sudah saya sediakan, anak-anak hanya tinggal scan, mencari informasi. Tapi untuk kedepannya kemungkinan akan saya sebar, anak-anak mencari sendiri, menemukan dan mencari informasinya seperti itu. Baik, di luar kelas ya. Baik Bu Dina, bolehkah saya menyampaikan hasil observasi saya tadi ya Bu Dina ya? Terima kasih. Dari yang saya amati tadi memang aktivitas siswa di kelas sudah sangat luar biasa ya. Di awal di praobservasi Bu Dina kan menyampaikan salah satu fokus dari pengembangan yang akan Bu Dina capai adalah membuat siswa yang mungkin sebagian besar cenderung pasif menjadi aktif begitu ya Bu Dina ya. Dari yang saya amati tadi memang sebagian besar siswa sudah aktif dalam kegiatan pembelajarannya. Kemudian Bu Dina juga di awal ketika kita melakukan percakapan praobservasi menyampaikan bahwa Bu Dina sendiri juga baru pertama ya menggunakan Google Lens bersama siswa-siswinya, kemudian anak-anak juga pertama kali menggunakan, tapi yang pertama tadi saya lihat sudah sangat baik. Mungkin karena anak-anak sudah terbiasa mengoperasikan smartphone ya, jadi tidak ada kesulitan. Kemudian tadi dari pemahamannya sama seperti yang sudah Bu Dina sampaikan, dari hasil LK tadi yang sempat saya lihat beberapa siswa juga mereka sudah dapat mendeskripsikan cara penyesuaian diri baik hewan maupun tumbuhan secara tepat. Jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan secara garis besar kegiatan pembelajaran yang dilakukan tadi sudah berhasil mencapai tujuan yang ditentukan. Mungkin catatan khususnya sama seperti yang Bu Dina sampaikan tadi, saya lihat memang ada kelompok yang duduk di paling belakang tadi ya, ada yang ya betul, memang tadi kelihatannya ada yang dominan hanya beberapa siswa begitu. Untuk yang seperti itu, untuk rencana kedepannya bagaimana Bu? Kemungkinan nanti untuk rencana kedepannya akan saya ubah lagi cara pengelompokannya. Mungkin akan saya cari tahu dulu mana siswa yang aktif, nanti akan saya campurkan dengan siswa yang kurang aktif supaya siswa yang aktif itu bisa mendorong siswa yang kurang aktif. Bu Dina terima kasih banyak ya, mudah-mudahan nanti ke depannya semakin baik. Saya pamit dulu ya Bu Dina. Terima kasih Bu Fitri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.